Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, untuk kompetensi dasarnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Untuk mind map-nya dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelaan sel. Pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, pembelaan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, untuk pembelaan sel dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembelaan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, pembelaan mitosis terdiri dari 4 fase, dan pembelaan meiosis terdiri dari 8 fase. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, pembelaan mitosis. Pembelaan mitosis merupakan tipe pembelaan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Nah, sel diploid ini adalah sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Berikutnya, fase-fase pembelaan mitosis. Nah, pembelaan mitosis ini terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya pembelaan meiosis. Pembelaan meiosis adalah pembelaan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Selanjutnya, fase-fase pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terdiri dari 8 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Selanjutnya, sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari 2, yaitu organ luar dan organ dalam. Di sini dapat kita perhatikan bagian-bagian dari organ reproduksi pria. Organ reproduksi luar terdiri dari 2, yaitu penis dan skrotum. Nah, organ reproduksi dalam terdiri dari 3, yaitu testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Nah, saluran sperma terbagi 3, yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Kelenjar reproduksi juga terbagi 3, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Selanjutnya, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di sini dapat kita lihat skema spermatogenesis tersebut. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita. Di sini dapat kita lihat skema dari sistem reproduksi wanita. Nah, di sini dapat kita perhatikan bagian-bagian dari alat reproduksi wanita. Alat reproduksi luar terdiri dari 2, yaitu vulva dan labium. Organ reproduksi dalam terdiri dari 2, yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Selanjutnya, saluran reproduksi terdiri dari saluran telur, rahim, dan vagina. Selanjutnya, oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Nah, di sini dapat kita perhatikan skema proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Selanjutnya, siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Nah, selanjutnya, fertilisasi dan kehamilan. Pada gambar ini dapat kita perhatikan skema proses fertilisasi hingga implantasi. Selanjutnya, penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Beberapa contoh penyakitnya yaitu HIV, gonore, sifilis, herpes simplex genitalis, keputihan, dan epididymitis. Nah, di sini dapat kita lihat upaya pencegahan penyakit reproduksi. Oke, sekian dan terima kasih.